Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Pratiwi dari kelas PIJ dengan nomor NIM 201 210 307. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori emosi dalam psikologi. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah salah satu bagian dari bagian tiga utama dari manusia, yaitu ada tiga. Yang pertama, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Emosi ini adalah bagian dari perasaan atau afeksi. Jenis-jenis emosi ada dua, yaitu emosi positif. Emosi positif ini berkaitan dengan kenikmatan, bahagia, cinta, ketulusan, kasih sayang, dan sebagainya. Dan ada emosi negatif. Emosi negatif ini berkaitan dengan amarah, kesedihan, takut, dan lain sebagainya. Teori emosi ada 4. Yang pertama, common sense. Common sense ini mengaitkan antara emosi dengan reaksi fisiologis. Jadi rasa takut itu muncul terlebih dahulu, lalu muncul reaksi psikologisnya berupa jantung berdebar, teriak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada James Lange. James Lange ini berkebalikan pada teori yang pertama, bahwasanya emosi atau takut itu muncul setelah reaksi psikologis atau gerakan tubuh. Yang ketiga ada Cannon-Bard, yaitu stimulus anjing gerak akan diterima oleh otak dan diproses oleh otak, dan secara bersamaan rasa takut dan reaksi psikologis akan muncul. Yang keempat ada Schachter, yaitu ada stimulus yang menakutkan, ada anjing yang galak, lalu muncul reaksi psikologis. Diri kita sendiri memaknai bahwasanya reaksi psikologis sebagai rasa takut. Yang jelas, yang terpenting bagi kita adalah kita menjadi tahu bahwasanya semua teori tentang emosi itu mengaitkan antara emosi dengan aspek psikologis atau aspek sistem kerja alat tubuh kita. Sehingga kita jadi tahu bahwasanya emosi itu sangat berkaitan dengan aspek psikologis manusia. Oleh karena itu, hampir semua manusia itu ketakutan dengan makhluk yang tidak terlihat seperti virus corona dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya dan emosi. Jadi ekspresi dari emosi itu bisa mempengaruhi oleh norma budaya di tempat di mana dia dibesarkan. Akan tetapi, beberapa emosi sifatnya universal. Jadi ekspresinya dipengaruhi oleh budaya. Kemudian ada hubungan emosi dan budaya. Hubungannya adalah ekspresi dari emosi itu biasanya diatur kenapa, bagaimana, kapan diekspresikannya secara tepat oleh norma-norma budaya di tempat individu tumbuh dan berkembang. Kemudian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu unsurnya ada 5. Yang pertama, kita sebagai individu memahami emosi kita sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi diri sendiri. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, memahami emosi orang lain. Dan yang kelima, mampu membina hubungan sosial. Jadi, kita sendiri yang menentukan apakah kita akan memiliki kecerdasan emosi yang baik maupun tidak. Caranya seperti apa? Dengan cara untuk meningkatkan kecerdasan emosi ini harus memperbanyak interaksi dengan orang lain, supaya kita punya pengalaman yang banyak dan memahami emosi orang lain. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.